Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Tertulis demikian, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, survei menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia semakin tahun terus meningkat. Beberapa penyebabnya adalah pertengkaran, faktor ekonomi, dan juga perselingkuhan. Menurut data, dari 5 pernikahan, terdapat 1 perceraian. Angka ini termasuk tinggi, saudara. Survei di sebuah negara Eropa menunjukkan bahwa salah satu pemicu perceraian adalah rasa bosan di antara pasangan, dan rasa bosan itu membuat mereka berselingkuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya sekarang ini perkawinan semakin tidak dihormati dan tidak dipandang sebagai suatu perkara yang kudus di hadapan Tuhan. Hal ini disebabkan pula oleh banyaknya public figure yang diidolakan masyarakat yang pernikahannya mengalami perceraian. Sekarang ini orang merasa normal apabila ada mantan istri atau mantan suami seseorang berpindah ke orang lain setelah perceraian. Media-media diwarnai dengan berita-berita semacam ini. Perceraian telah membuat seluruh bumi ini menjadi cemar, karena manusia saling mencemarkan sesamanya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 13 ayat yang keempat dikatakan, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah." Mari kita perhatikan, saudara, bahwa orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa saya sudah ditebus, ada darah Yesus yang menebus saya dan menyelamatkan saya. Dengarkan baik-baik, saudara. Penebusan Kristus bukanlah legitimasi untuk kita berbuat dosa. Penebusan Kristus justru seharusnya membuat kita tidak hidup di dalam dosa lagi, karena Tuhan sudah membawa kita keluar dari perhambaan dosa. Bagaimana bisa kita yang sudah dimerdekakan dari dosa masih diperbudak lagi oleh dosa? Kalau kita menebus suatu barang gadaian, maka barang yang sudah ditebus itu ada bersama kita, bukan di pegadaian lagi. Demikian juga kita, saudara. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari perbudakan dosa. Maka kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kita hidup bersama Tuhan Yesus di dalam kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan bukan solusi dari percabulan dan perzinahan. Ada orang yang mengatakan bahwa solusi agar tidak berzina adalah menikah. Ini adalah pandangan yang salah, saudara. Kenyataannya tidaklah demikian. Orang yang senang berzina akan terus berzina meskipun sudah menikah. Mengapa, saudara? Sebab akarnya ada di dalam hati manusia. Hati kita harus dibersihkan dulu oleh kuasa firman dan kuasa darah Kristus. Maka kita akan terlepas dari belenggu hawa nafsu dosa seksual. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat firman Tuhan untuk perkawinan adalah agar kita selalu bersyukur untuk pasangan hidup kita. Bersukacitalah dengan istri atau suami saudara. Jangan mengira bahwa selingkuh itu indah. Selingkuh itu tidak indah, saudara, tapi bencana. Bencana buat diri saudara dan juga buat seluruh keluarga saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hormatilah perkawinan. Jangan berselingkuh. Bagi saudara-saudara yang mungkin sedang dalam proses menuju pernikahan, ingatlah baik-baik ayat ini. Dan bagi saudara-saudara yang sudah menikah, perhatikan dengan sungguh-sungguh dan taatilah firman Tuhan.
Jangan berselingkuh, saudara. Ayat ini adalah peringatan bagi kita agar sadar bahwa Tuhan akan menghakimi setiap dosa perzinahan dan persundalan. Jangan kita bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tetap tersedia bagi kita. Tapi kalau kita memisahkan diri dari kasih karunia-Nya dengan memilih terus hidup dalam dosa, maka kita akan terpisah dari keselamatan itu. Kalau ada di antara saudara yang telah berbuat dosa, perselingkuhan, dan perzinahan, bertobatlah dan mulailah hidup benar sekarang ini, seturut dengan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati saudara, dan alamilah lahir baru di dalam Kristus. Kasihilah suamimu bagi para istri, dan bagi para suami kasihilah istrimu. Hormatilah kekudusan perkawinan saudara. Kalau saudara mentaati firman Tuhan, maka keluarga saudara pasti akan mengalami berkat Tuhan. Perkawinan saudara akan dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan, oleh karena saudara menghargai dan menghormati kekudusan perkawinan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan setiap kami untuk menghormati kekudusan perkawinan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap pendengar renungan ini, yang mungkin telah terjatuh dalam dosa perzinahan, yang mungkin telah terjatuh dalam perselingkuhan. Ampunilah ya Tuhan, dan angkatlah mereka kembali. Bangkitkan mereka Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran-Mu, meninggalkan dosa, dan hidup bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga, agar Tuhan memulihkan setiap keadaan dan permasalahan dalam rumah tangga dan keluarga-keluarga. Masalah suami dan istri, pertengkaran, perselisihan, agar Tuhan Engkau menolong, memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap pasangan dalam rumah tangga. Penuhi hati mereka dengan kasih-Mu Tuhan, untuk dapat saling mengerti, saling menerima dan saling mengampuni satu sama lain, dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan bertumbuh dalam kasih, sehingga perkawinan mereka senantiasa diwarnai dengan keharmonisan dan kebahagiaan karena Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapa. Setiap gangguan kuasa iblis dan setiap cobaan yang berasal dari keinginan-keinginan hawa nafsu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap keluarga untuk selalu berada dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pimpinlah hidup kami semua di sepanjang hari ini, agar hidup kami dapat selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.